Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Saya Suyoto, Masya Dikdas Pasar Jalan WNY. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan sekolah dasar. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik metode dan instrumen pengumpulan data. Teknik dan instrumen pengumpulan data terdiri dari 1. Teknik observasi, 2. Teknik komunikasi (wawancara, angket, atau kuesioner), yang ketiga teknik pengukuran, yang keempat teknik sosiometris, yang kelima adalah teknis dokumenter. Akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah teknik observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya berlangsungnya peristiwa. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, observasi langsung. Observasi langsung ini observasi yang dilakukan di mana observers berada bersama objek yang diselidiki. Yang kedua adalah observasi tidak langsung. Observasi ini dilakukan tidak pada saat berlangsung suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangkaian slide foto, atau CCTV. Menurut Friedberg, observasi dapat diklasifikasikan menjadi 1. Observasi partisipasi, yang kedua observasi saja, yang ketiga observasi terbatas, yang keempat adalah partisipasi terbatas. Observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan adalah suatu proses observasi bagian dalam yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Observasi non-partisipan yaitu observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pelaku pengamat. Observasi sistematis dan non-sistematis. Observasi sistematis yaitu observasi yang diselenggarakan dengan menentukan secara sistematis faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan kategorinya. Yang kedua, observasi non-sistematis. Observasi yang dilakukan tanpa mempersiapkan atau membatasi kerangka yang diamati. Kemudian akan saya jelaskan juga keterbatasan observasi. Observasi memiliki keterbatasan. Yang pertama, tergantung pada kemauan atau pengamat dan mengingat. 2. Kelemahan dalam pencatatan. Ketiga, banyak kejadian atau objek sulit diobservasi, terutama yang menyangkut hidup pribadi yang sangat rahasia. Yang keempat, sering ditemui observer atau objek yang bertingkah laku baik karena tahu dia diobservasi. Yang kelima, banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan yang tertentu, sehingga kalau terjadi gangguan yang tiba-tiba, observer tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, kelebihan observasi. Observasi memiliki kelebihan yang pertama, banyak gejala yang dapat diselidiki dengan observasi sehingga hasilnya akurat dan sulit dibantah. Yang kedua, banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya dengan observasi, misalnya karena responden terlalu sibuk. Yang ketiga, kejadian serempak dapat diamati dan dicatat seserempak pula dengan memperbanyak observer. Yang keempat, banyak kejadian yang dipandang kecil dan tidak dapat ditangkap dengan pengumpulan data lain. Selanjutnya, sasaran observasi. Yang pertama adalah pelaku atau aktor. Yang kedua, tempat kegiatan. Yang ketiga, benda atau alat. Yang kelima, waktu. Yang keenam, peristiwa.
yang ketujuh tujuan, yang ke-8 adalah perasaan. Kemudian saya lanjutkan teknik komunikasi. Teknik komunikasi ada dua. Satu, teknik komunikasi langsung, yaitu interview atau wawancara. Yang kedua, teknik komunikasi atau tidak langsung atau angket dan kuis atau kuesioner. Kemudian akan saya jelaskan definisi wawancara. Wawancara atau interview adalah proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Kemudian observasi juga merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan dan alternatif jawaban telah ditetapkan terlebih dahulu. Jawaban lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis. Yang kedua adalah wawancara tak terstruktur, yang bersifat informal, luas, disesuaikan dengan subjek atau suasana. Kemudian di sini akan saya jelaskan juga angket atau kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Klasifikasi kuesioner. Yang pertama, kuesioner berstruktur tertutup, berupa pertanyaan disertai alternatif jawaban. Yang kedua, kuesioner tidak terstruktur atau terbuka, jawabannya bebas menurut pendapat responden. Yang ketiga, kuesioner kombinasi struktur tak berstruktur, memberi alternatif jawaban tapi memberi kebebasan responden untuk menjawab lebih lanjut. Yang keempat, kuesioner semi terbuka, yaitu kuesioner yang memberikan kebebasan memungkinkan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia. Yang selanjutnya adalah teknik pengukuran. Teknik pengukuran dilakukan dengan 1. Tes, 2. Daftar inventory atau kepribadian. Yang ketiga, teknik proyektif. Yang keempat adalah skala. Seperangkat rasa yang memberikan kepada seorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban dapat diberikan berdasarkan penetapan skor angka. Jenis tes. Tes lisan, tes tertulis, isi, objektif, benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi jawaban yang singkat. Alat ukur tes. Prosedur sistematik di mana individu dites direpresentasikan ke dalam angka. Tes dapat berupa tes psikologi, prestasi, dan tes intelijensi. Tes psikologi merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari tingkah laku manusia. Tes prestasi untuk mengukur penguasaan kemampuan para peserta setelah menerima proses belajar dari guru selama kurun waktu tertentu. Kemudian tes prestasi dapat digabungkan menjadi satu tes standar, yaitu tes yang sudah dipublikasikan keberadaan dalam jurnal atau media formal. Yang kedua, tes buatan guru atau tes yang belum terstandarisasi. Yang selanjutnya adalah inteligensi. Kategori inteligensi sendiri ada 3. Yang pertama adalah inteligensi sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti, bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, inteligensi nyata, yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui tingkat kemauan seorang dalam berinteraksi dengan suatu yang nyata sebagai realisasi dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, inteligensi abstrak, yaitu kemampuan seorang untuk mengerti, berinteraksi dengan komunikasi verbal yang mungkin berupa simbol seperti dalam konteks ilmu pengetahuan, matematika, budaya, dan sebagainya. Tes inteligensi fungsinya untuk mengukur cakupan khusus, yaitu kemampuan seorang dalam kaitannya dengan penggunaan pengetahuan yang ada ke dalam konteks variasi. Tidak mengukur inteligensi bakat pada seorang secara murni dan kemampuan seorang peserta dalam memecahkan permasalahan yang sudah dirancang si pembuat tes. Daftar inventory kepribadian yang dimaksud di sini adalah untuk mendapatkan pengukur kepribadian dari objek penelitian. Kemudian teknik proyektif, yaitu ukuran yang dilakukan dengan meminta seseorang memberikan respon pada suatu stimulus
bermakna ganda atau yang tidak tersusun. Kemudian skala. Skala adalah seperangkat nilai yang ditetapkan kepada subjek, objek, tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat. Skala biasanya digunakan untuk mengukur sifat, nilai, dan minat. Macam-macam skala. Pertama adalah skala Likert, yang kedua adalah skala Thurston, yang ketiga adalah skala Gutzmann, yang keempat adalah skala perbedaan makna. Penjelasannya sendiri adalah pertama, skala Likert yaitu sejumlah pertanyaan positif dan negatif mengenai suatu objek sikap. Kemudian tes sosiometris dipakai untuk mempelajari organisasi kelompok kecil. Yang kedua, prosedur dasar dapat berguna permintaan para anggota untuk mengurutkan teman untuk menurut kriteria tertentu. Dengan teknik ini akan diketahui kelompok populer, terkucil, dan klik-klikan. Teknik dokumenter yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, arsip, termasuk juga bukti tentang teori, pendapat, dalil ilmu. Yang kedua merupakan alat pengumpul data pada penelitian kualitatif karena pembuktian hipotesis dilakukan secara logis, rasional melalui pendapat teori. Demikian tadi penjelasan saya tentang metode dan demikian tadi penjelasan saya tentang teknik atau metode instrumen pengumpulan data. Semoga ini semua dapat membekali teman-teman, khususnya para mahasiswa S3 pendidikan dasar dalam menyiapkan disertasi pada penelitian nanti. Kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dan juga khususnya Bapak Dr. Haryanto MPD selaku dosen metodologi penelitian pendidikan sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sukses. Jangan lupa karena ini masih masa pandemi, mari kita selalu menerapkan 3M, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Semoga kita terbebas dari berbagai virus yang mengancam kita. Salam pagi, salam sejahtera. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Jalan-jalan ke Pulau Batu, jangan lupa beli sepatu. Mari kita bersatu, jadikan Prodi Dikdas nomor 1. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.